Halo wey, kembali lagi di channel Gede TV. Gimana kabar kalian? Apakah kalian sehat atau sedang sakit? Yang sehat, jaga terus kesehatan kalian ya. Karena di musim penghujan ini mudah sekali terkena penyakit. Dan yang sedang sakit, semoga kalian lekas sembuh ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, kali ini Gede TV akan membahas alur film yang berjudul The Wailing. The Wailing merupakan salah satu film horor Korea. Film ini mengusung unsur teror, misteri, serta keyakinan beragama sekaligus. The Wailing pertama kali tayang di Korea pada 12 Mei 2016 lalu. The Wailing bermula dari desa Gokseong yang semula damai tiba-tiba dihebohkan dengan pembunuhan berantai dua keluarga yang masing-masing dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri. Mereka melakukannya karena pengaruh iblis yang datang ke desa tersebut. Suasana yang semula tentram seketika berubah mencekam. Hidup Jonggu, salah satu petugas polisi di sana, harus ikut berubah setelah putri satu-satunya menunjukkan tingkah aneh. Dengan berani dan tidak berpikir panjang, dia menghadapi seorang pria Jepang pendatang baru di desa yang tinggal di tengah hutan. Konon, dia adalah iblis yang dimaksud. Benarkah dugaan tersebut? Benarkah mimpi buruknya menjadi kenyataan? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tonton terus sampai habis ya. Tapi sebelum itu, support terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali Gede TV upload video baru. Gukseong adalah sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Suasananya yang sangat asri karena masih dikelilingi banyak pepohonan. Penduduk Gukseong juga hidup dengan tentram dan damai. Hingga suatu hari, masyarakat di sana dihebohkan dengan pembantaian satu keluarga. Pelakunya adalah salah satu anggota keluarga itu sendiri. Di tengah hujan yang mengguyur Gukseong, pihak polisi mulai melakukan penyelidikan. Jonggu adalah salah satu petugas polisi di sana yang kebetulan mendapatkan tugas untuk turut menangani kasus tersebut. Dia melihat keanehan pada diri pelaku yang hanya duduk dengan pandangan mata kosong, serta seluruh badan tampak melepuh. Film pun beralih di mana Jonggu dan petugas polisi lainnya yang bernama Oh Seong-buk yang masih berada di kantor polisi hingga malam. Keduanya berjaga sembari membicarakan mengenai keberadaan orang Jepang yang baru datang di desa mereka. Hingga tiba-tiba lampu di sana padam. Jonggu dan Seong-buk pun dikagetkan dengan seorang wanita telanjang yang berdiri di depan kantor mereka. Tak lama dari peristiwa itu, tragedi pembunuhan satu keluarga terjadi lagi di Gokseong. Jonggu dan Seong-buk mengingat bahwa pelaku dari kejadian ini adalah wanita telanjang yang tempo hari mendatangi mereka. Dan keesokan harinya, saat dua polisi itu tengah berjaga di rumah tempat pembunuhan itu terjadi, seorang wanita misterius melempari mereka dengan kerikil secara terus-menerus. Yang semula jauh, tapi lama-lama wanita itu mendekat. Wanita itu diketahui bernama Mu Myung. Mu Myung menerobos untuk masuk melewati garis polisi. Dia menunjukkan dan mengatakan pada Jonggu bahwa pelaku dari semua peristiwa mengerikan di Gukseong adalah lelaki Jepang yang baru pindah ke desa mereka. Dia juga mengatakan bahwa siapapun yang terus-menerus ditemuinya akan menjadi korban selanjutnya. Jonggu pun tidak terlalu percaya dan hanya menganggap sebagai ocehan wanita gila. Karena hal tersebut, Jonggu pun bermimpi bertemu dengan sosok tersebut. Singkat cerita, suatu hari ada seorang penduduk desa yang berburu di hutan. Ia mengaku melihat sesosok manusia dengan mata menyala yang tengah memakan rusa. Pengakuan penduduk desa tersebut rupanya sama dengan mimpi Jonggu beberapa hari ini. Jonggu pun mencoba untuk menyelidiki hal tersebut bersama Seong-buk dan keponakannya yang bernama Yang Isam yang bisa berbahasa Jepang.
mereka pun pergi menuju hutan. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah rumah yang tampak seperti gubuk, dengan anjing hitam yang terikat dan terus-menerus menggonggong. Ketiga orang itu segera menggeledah rumah tersebut. Sementara itu, pria Jepang yang mereka cari tak ada di rumah. Singkat cerita lagi, di sebuah ruangan, Songbuk melihat dan menemukan foto-foto dari penduduk desa yang terbunuh beserta barang-barang mereka. Tak lama dari situ, pria Jepang yang mereka cari datang. Tidak ada yang mencurigakan darinya. Ketiga orang itu pun kembali pulang. Saat di perjalanan, Songbuk memperlihatkan sepatu milik Hyojin yang ia temukan di rumah pria Jepang tadi pada Jonggu. Kemudian selang beberapa hari, Jonggu mulai mendapati sang putri Hyojin sakit. Semakin hari, sakit Hyojin semakin parah. Jonggu bahkan menemukan kulit putrinya mulai melepuh di beberapa bagian. Ini mengingatkannya pada pelaku pembunuhan beberapa waktu lalu. Tanpa pikir panjang, Jonggu lantas kembali ke rumah pria Jepang tersebut. Tapi sangat disayangkan, semua foto-foto dan barang bukti sudah hangus dibakar. Jonggu pun marah besar sehingga menghancurkan rumah pria Jepang itu, membunuh anjingnya dan mengusir pria Jepang itu keluar dari desa. Namun, itu semua tidak ada gunanya. Hyojin semakin hari semakin sakit dan semakin bertingkah aneh. Karena hal tersebut, sang ibu mertua menyarankan Jonggu mencari bantuan dari seorang dukun yang bernama Il-guang. Singkat cerita, Il-guang mulai melakukan ritual pengusiran roh dalam tubuh Hyojin. Sedangkan di rumahnya, sang pria Jepang juga melakukan ritual. Hyojin sangat tersiksa dengan dua ritual tersebut. Tak tahan melihat putrinya menderita, Jonggu menghentikannya dan segera membawa Hyojin ke rumah sakit. Saat keesokan harinya, Jonggu mengumpulkan warga desa sekaligus teman-temannya untuk kembali datang dan menyerang pria tersebut. Alih-alih berhasil, mereka malah diserang oleh salah satu penduduk desa yang terinfeksi dan berubah selayaknya zombie. Mereka pun baku hantam hebat di sana. Dalam perkelahian itu, Yang Isam terluka. Singkat cerita lagi, mereka pun berhasil mengalahkan zombie tersebut. Sampai ketika mereka melihat pria Jepang itu dari balik bambu-bambu. Jonggu dan yang lainnya pun mencoba untuk mengejar pria Jepang tersebut. Tapi sayang, mereka kehilangan pria Jepang itu. Saat dalam pelarian, pria Jepang itu melihat Momyong dari kejauhan. Di sisi lain, saat di perjalanan, Jonggu mencoba menghubungi keluarganya untuk menanyakan kondisi Hyojin. Karena Jonggu tidak fokus menyetir, ia pun hampir menabrak sebuah truk. Karena menghindari tabrakan tersebut, Jonggu tidak sengaja menabrak pria Jepang tersebut. Setelah kejadian tabrakan itu, tanpa pikir panjang mereka langsung membuang tubuh pria Jepang itu ke jurang. Dan itu semua disaksikan oleh Momyong dari atas bukit. Ketika Jonggu kembali ke rumah, ia menemukan bahwa kondisi Hyojin tampaknya telah membaik. Il-guang pun mencurigai mereka membunuh orang yang salah. Dia kemudian bertemu Momyong dan mulai muntah darah. Dia memanggil Jonggu, mengatakan kepadanya bahwa Momyong adalah iblis yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Jonggu menemukan Momyong di dekat rumahnya. Dia meminta Jonggu untuk mempercayainya dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah memasang jebakan untuk iblis. Tetapi jebakan itu tidak akan berfungsi jika Jonggu kembali ke rumahnya. Kemudian Il-guang memanggil Jonggu dan mengatakan kepadanya untuk tidak mempercayai Momyong. Sementara Momyong mengatakan pada Jonggu bahwa Il-guang lah yang sebenarnya bersekutu dengan iblis. Akibatnya, Jonggu pun bingung dan menjadi ragu-ragu. Jonggu akhirnya pergi untuk menyelamatkan keluarganya. Tetapi Momyong meraihnya, kulitnya berubah menjadi putih pucat dan saat itu juga Jonggu menyadari bahwa Momyong mengenai
barang-barang pribadi beberapa korban. Di sisi lain, sang pendeta bertemu dengan pria Jepang yang ternyata masih hidup di sebuah goa. Pendeta itu pun mencoba menanyai siapa sebenarnya pria Jepang tersebut. Setelah sedikit berbincang, pendeta itu dipoto oleh pria Jepang tersebut. Dan di saat itu, pendeta itu menyaksikan pria Jepang itu berubah menjadi iblis. Beralih lagi ke Jonggu yang kembali ke rumahnya. Saat Jonggu tiba dan menemukan bahwa Hyojin telah membunuh keluarganya, dia memanggil Hyojin, tetapi ia menikamnya dan jatuh pingsan. Singkat cerita lagi, Il-guang tiba di rumah Jonggu dan mengambil foto keluarganya. Saat kembali ke mobilnya, dia tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak berisi foto-foto korban lainnya. Di akhir film, saat Jonggu terbaring sekarat di rumahnya, dia melihat penglihatan saat-saat bahagia bersama putrinya dan meyakinkan bahwa dia akan melindungi putrinya. Dan film pun berakhir.